brandnya selingkuh itu adalah katanya asik. Tapi kayaknya kita perlu mikirin lagi deh. Emang iya ya selingkuh itu asik? Makanya gue pengen bedah nih sama Uus tentang selingkuh. Apakah beneran asik atau cuman asik sesaat aja? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Berbeda Tapi Bersama bareng gue Husein Jafar Ahdar. Dan gue lagi bareng Uus. Bukan Uus. Apa? Coki Islam. Coki versi Islam. Berarti Al-Coki. Iya, betul. Gue gak ketemu Uus untuk ngobrol di konten udah lama, setahun lebih. Waktu itu sempat mau datang ke konten, cuman saat itu sedang banyak tappingan, terus juga diundang banyak di Noise juga dan belum sempat kesini gitu. Dan dia masih punya konten sama gue, dibagi 2 waktu itu. Kita ngobrol 2 jam. Gue minta suruh tayangin di tempat gue gak dikasih, tapi di tempat dia gak tayang. Karena saat itu saya sudah kerjasama dengan Viper. Jadi saya tidak enak kan. Tiba-tiba lagi mabuk coba ada siraman rohani. Kita kan pengennya siraman alkohol gitu. Jadi saya saat itu nggak enak karena gue nggak pengen demi keuntungan gue terus jadi impactnya ke lu gitu. Karena waktu itu pemuda tersesat aja belum ada saat itu kan. Jadi kayak tidak ada disclaimer yang kuat nih buat lu Bib gitu. Harusnya kan setelah berteman dengan Habib membaik gitu kan. Jadi kok malah jadi iklan. Semakin gitu. Itu sih Bib, sorry ya itu ya. Itu bener dah. Selalu kalau sama Uus tuh paling enak sebenarnya. Gue tuh ngundang Uus sekarang karena pengen tema yang kayaknya pas nih sama Uus. Karena persepsinya ya, gue ngelihat orang tuh ngelihat lu sebagai cowok setia. Yes. Betul. Oh betul ya. Betul itu, nyata ya. Iya. Jadi orang yang mau mengorbankan kecowokannya untuk pasangannya. Betul. Dan akhirnya mengorbankan untuk kesetiaannya. Soalnya ya Bib, kalau buat di entertain ya, sebenarnya ini tolol juga sih orang-orang yang selingkuh tuh. Pasti kedengeran. Iya ya. Pasti kedengeran. Gosipnya pasti nyampe kuping gua. Tinggal kemudian berkepentingan atau tidak berkepentingan orang untuk mengeksplor itu. Betul. Dan gua pribadi sih kayak kalau misalnya ada orang yang bilang kayak nggak percaya sama gue, tanya aja ke link-link lu yang di underground itu. Gue pernah nggak gue ada di situ gitu. Gue kalau misalnya ada yang bilang pernah berarti halu, orang gue nggak pernah. Gitu. Dan agak susah sih untuk nggak ketahuan kalau karena kan di samping public figure juga banyak musuhnya. Betul. Seperti tiba-tiba ada rekaman 2 tahun lalu yang muncul kan. Nah iya benar. Emang kadang-kadang saya tidak menyadari kalau kan saya dibilang artis yang nggak laku lah, apalah gitu, udah nggak di TV lagi lah segala macam. Kenapa masih terancam gitu? Dengan saya bikin YouTube, dengan saya ngobrol sama orang, kenapa Anda merasa terancam gitu? Ternyata saya lebih baik ya karena saya berkarya atas dasar ingin berkarya, bukan karena ingin menjatuhkan orang lain. Padahal mah aib orang lain ada di saya banyak. Us tapi lu gak ini Us kayak gak khawatir tuh kalau kayak ngobrol gini ya. Tapi kan kita nggak tahu masa depan kita, Us. Betul. Lu khawatir nggak kalau ngobrolin tema-tema gini? Gue sih enggak. Kenapa? Lu yakin lu gak akan pernah selingkuh? Tidak. Oh iya. Tidak. Kenapa lu bisa yakin begitu? Saya ingin bertanya kepada Anda. Dosa nomor 1 di Islam tuh apa? Zina. Salah satu dosa. Kalau yang nomor 1 tuh musyrik. Iya. Musyrik itu adalah menyekutukan Tuhan. Iya, menduakan. Iya, selingkuh itu ya dosa nomor 1. Oke. Jadi menurut saya entah apapun yang orang omongin ke saya, di mata saya itu dosa terbesar cuma 2. Pertama musyrik, yang kedua munafik. Jadi dan sama-sama 2 itu. Yang satu menyekutukan, menduakan Tuhan, yang satu menduakan wajahnya sendiri. Iya kan? Munafik kan gitu kan. Iya, dan biasanya orang yang mukanya 2 kelakuannya kayak tai. Karena bahasa Inggrisnya muka 2 itu faces. Oh, iya, faces, masih faces, ada itu faces ya. Itu tai. Iya. Jadi ya kalau saya pribadi sih
entah apa yang membuat teman-teman menikah atau alasan mereka buat menikah, antara umur gak enak udah pacaran udah lama, atau mungkin karena udah umurnya desakan orang tua, atau karena nyari yang semarga, atau hamil di luar nikah, atau apapun lah gitu. Maksudnya selama kalian tanggung jawab dan ngerasa kalau kalian manusia ya yang nggak tahu kapan matinya gitu. Saya kan selalu yang dibilang sama orang kan yang apa namanya mabok mulu tiap hari kayak besok nggak masih bangun masih aja. hidup aja gitu kan ya. Ya sama seperti orang-orang yang berzina, yang bohongin istrinya. Kenapa seolah-olah saya doang yang bakal mati besok, kan Anda juga gitu. Dan Jadi tidak kalah besarnya tuh dosa Anda. nah iya, makanya saya bilang kayak untuk berselingkuh dan maksudnya untuk menjadi setia, karena saya gini, Bib, dari historinya itu saya tuh tidak pernah keren di tongkrongan. Maksudnya nggak pernah keren di tongkrongan. Jadi maksudnya bukan sosok yang di tongkrongan itu yang paling keren gitu saat saya dulu muda gitu ya. Jadi ketika saya menjadi seorang yang setia, itu kan juga nggak keren. Jadi emang match-nya di situ. Iya, karena tantangannya nggak gede gitu. Iya, dan saya pernah mencoba untuk jadi keren, untuk kayak bisa apa namanya basket termasuk nggak? Basket Termasuk cara lo biar terlihat keren. Betul, tapi gagal kan? Saya cedera. Tapi giliran berkomedi justru lancar gitu. Jadi emang saya tidak dijodohkan dengan keren gitu, dan selingkuh itu keren untuk laki-laki. Kan makanya tadi kan Abeb juga bilang di awal kalau lu mengorbankan kejantanan lu gitu, kecowokan lu untuk setia, memang iya itu yang kita korbankan. Tapi kita punya hal yang nggak dipunyai sama cowok-cowok selingkuh gitu. Oke. Yaitu adalah ketika kita posting istri kita sedang liburan dan kita sedang happy-happy, tidak ada teman kita yang melihat itu, si anjing gua tahu nih selingkuhannya siapa, nggak ada yang ngomong gitu. Jadi semua captionnya is true love. Seperti lagu Batak, Sinanggar true love, what true love gitu. Iya kan? Itu yang paling sakit, Bib, menurut gua. Jadi kayak kita mungkin di halayak ramai, di halayak awam kita seperti couple goals gitu. Tapi teman-teman circle kita yang paling dekat pas tahu postingan kita bilangnya kayak, lah masih aja. Ya ini mah namanya top up nyawa nih gitu. Ini bisa aja nyenengin istri biar bisa selingkuh lebih banyak gitu kayak. Enggak, menyenangkan istri itu ya karena memang sudah kewajiban gua, karena selama gua kerja gua meninggalkan dia gitu. Jadi ketika gua membahagiakan dia saat liburan, atau gua beliin dia barang, atau gua ngasih dia surprise, itu adalah hak yang seharusnya didapatkan istri gua gitu. Dan dalam kurun waktu tersebut, selingkuhan saya itu selalu ada ketika saya sedang berhasil, sedang banyak uang. Iya. Sedangkan kalau lagi drop belum tentu dia sama saya gitu. Jadi itu logika sederhana kenapa selingkuh itu adalah hal yang paling, menurut saya, hal yang paling rendah dari apa yang bisa dilakukan manusia gitu. Karena jadi lupa dengan perjalanan, pengorbanan, keringat, air mata gitu. Tapi di sisi lain saya juga mempersilahkan orang-orang buat selingkuh. Iya. Nah sebelum kesana, gue pengen garis bawahi dulu juga bahwa emang tuh selingkuh itu termasuk salah satu dosa besar, khususnya bagi yang udah menikah. Hukumannya bahkan kalau di Islam mati tuh, hukuman mati tuh. Rajam. Iya, dirajam sampai mati. Saking dahsyatnya tuh. Bagi yang sudah punya pasangan, istri. Halal, yang sudah halal. Iya, yang sudah halal. Nah, dan juga benar bahwa kata Nabi, yang paling baik di antara kamu yang paling baik buat keluargamu. Karena ya gila, dia kan yang menopang kita kan. Iya. Karena kan lu bisa gak asik di kantor, lu bisa gak asik di jalan, tapi lu harus asik di rumah lu gitu. Rumah itu kan standar standar terendah lu bisa ngelola kepemimpinan lu apa enggak kan? Iya, kepemimpinan paling dasar setelah diri itu kan rumah tuh kan. Betul. Dan kadang orang nggak paham bahwa pernikahan itu seolah-olah perjanjian antara kita dengan pasangan kita. Padahal kalau di Islam dia tuh mitsaqan ghalidha, perjanjian agung kita dengan Tuhan. Iya. Nah itu yang kadang ketika lu ngehianati pasangan lu, itu ya masuk akal kalau Uus bilang ya itu kayak syirik gitu. Ya karena itu mengkhianati perjanjian kita sama Tuhan gitu. Artinya itu dosa besar juga. Nah, tapi gue mau nanya yang itu, yang tadi selingkuh boleh. Iya, selingkuh yang boleh tuh. Kenapa ada selingkuh boleh? Gini ya. Udah dihabisi selingkuh terus ada yang boleh. Tapi boleh, Bib. Maksudnya gini, kayak
kita tidak pernah tahu apa yang dilalui sama teman kita, sama orang yang selingkuh gitu. Sedangkan kayak apa namanya, saya bilang ya silakan kalau mau selingkuh mah silakan aja. Dan orang menuduh saya karena saya mempersilahkan orang selingkuh, jadi saya jadi pelaku gitu. Bukan gitu. Kesetiaan lu tuh nggak bisa dites kalau lu ada di area yang semuanya setia. Lagi gimana orang bisa nyebut lu setia kalau godaannya nggak ada gitu. Iya. Ya karena lu jadi setia karena mau nggak mau, karena kondisinya yang memungkinkan lu untuk tidak bertemu dengan godaan gitu. Kalau misalnya lu berada di dalam godaan kanan kiri dan lu tetap setia, itu definisi setia gitu. Setia itu harus diuji terus. Bukan yang sudah bukan kita cari aman, kita nggak mau ketemu cewek mana-mana apa segala macam itu jadi setia, ya itu tidak gitu. Iya. Karena mungkin mungkin cerita lu, proses hidup lu itu bakal bisa ngerubah hidup orang, apalagi ya mungkin perempuan gitu. Hal yang bisa lu sharing apa segala macam bisa ngebuat dia untuk tidak bunuh diri, untuk dia tidak melakukan hal-hal bodoh gitu, atau nggak nyobek celana jeans terus pakai sepatu dokmar, terus pakai flanel, terus pakai tote bag, terus nonton konser. Bukan gitu. Jadi kayak menurut gua yang jadi masalah adalah ketika orang merasa lebih baik setia dibanding orang yang selingkuh gitu. Padahal kita tidak tahu di dalamnya ada apa aja gitu. Nih sejauh ini ya Bib ya, gue udah pernah ngeliat ada yang bad sex life, istrinya nggak mau ngasih hubungan intim, ya nggak mau ngasih servis buat suaminya. Terus ada lagi yang sama mertuanya ngerendahin. Ada yang punya uang banyak atau sedikit dibilangnya laki nggak berguna. Ada yang misalkan ketemu teman-temannya tuh kayak jutek gitu, kayak dia menarik pasangannya untuk tidak nongkrong di situ. Narik dari circle-nya yang padahal itu membantu rumah tangganya gitu. Terus ada tuh tipikal orang yang kalau udah nikah hilang dari circle kan. Ada yang seperti itu. Terus ada yang mau diceraiin tapi mengancam akan bunuh diri. Benar. Ada yang mau diceraiin mengancam akan mengambil semua hartanya. Nah, buat orang-orang tersebut, saya pikir ya udah selingkuh aja. Soalnya udah nggak ada solusi lain, gimana tuh gitu. Maksudnya, solusinya udah ada, bercerai, tapi kamu tidak mau gitu. Ya sekarang ibaratnya lu terus-terusan bilang ke pasangan lu kalau dasar tukang selingkuh apa segala macam gitu. Iya, sampai semua orang tahu kalau suami lu selingkuh atau istri lu selingkuh gitu. Tapi di sisi lain yang orang nggak tahu kan sebenarnya ada apa di dalam situ gitu. Kenapa bisa sampai segitu gitu. Orang tahu nggak kalau sebenarnya lu sudah melayangkan surat cerai gitu. Lu sudah masukin berkas tapi dianya nggak mau karena dia pengen balas dendam dengan apa yang lu lakukan gitu. Dengan cara seperti itu. Jadi dengan cara dia main victim card kalau gua adalah korban gitu. Padahal sebenarnya solusinya sudah ada, bercerai cuman tidak mau, ya silahkan selingkuh bangsat, silahkan. Kalau gimana? Iya, kalau gua orang bisa seenaknya itu kayak ya daripada selingkuh ya ceraiin dulu istri. Udah mau diceraiin anjing. Gak bisa. Cuman gak mau istrinya gimana gitu. Atau bukan gak mau tapi gak bisa kita kayak ngancem-ngancem mau bunuh diri. Atau apa. Itu kan sesuatu yang bikin kita berpikir, gila nih kalau gue ceraiin dia berarti sama dengan gue bunuh dia gitu. Walaupun biasanya sebagian itu gimmick ya. Tapi kan tapi kan kita gak tahu kadang kan. Betul, maksudnya namanya bunuh diri kita harus hati-hati. Namanya kan. percobaan aja ketika nanti dia masuk ICU atau masuk UGD gitu dan dia tetap hidup. Itu kan jadi nama kita yang tercoreng gitu. Lu segimana sih lu memperlakukan pasangan lu sampai dia begini gitu. Ketika dia hidup itu akan menjadi jauh lebih beban buat kita yang jadi pasangan gitu. Jadi ya udah, kalau misalnya teman yang mau selingkuh ya selingkuh aja lah anjing gitu. Kalau gue tuh sesimpel, lu tetap jadi teman yang baik, lu tetap jadi teman yang suportif, lu tetap tidak berubah sebagai teman ke gue. Menurut gue nggak adil ketika gue cuma melihat lu karena lu selingkuh gitu. Gue bodo amat, gue dibilangnya kayak lu tahu dia selingkuh tapi lu diem aja. Lah, lu nggak tahu ceritanya juga gitu. Kenapa lu nuntut gue untuk melakukan sesuatu ke teman kita? Hidup itu tidak semudah kita bacot di sosmed gitu. Yang kalau ada viral-viral apa gitu kayak, kok lu malah bantuin si ini? Kok lu malah enggak, karena dalam dunia nyata pun gue juga bukan tipikal orang yang
teman gue begini terus gue kasih tahu, enggak, mereka udah pada gede. Udah bisa mikir sendiri. Udah pada sampai dia memilih hal itu berarti ada pertimbangannya. Benar. Gitu. Kemungkinan mereka udah mikirin apa yang akan kita bilangin sebagai nasihat itu. Yang kita sebagai teman lakukan ya hadir gitu. Terus gue pengen minum doang nih, temenin gue dong. Ya udah, walaupun dia tidak bahas masalah rumah tangganya, seenggaknya ada satu hari yang dia bisa ngerasa nyaman dengan temannya gitu, untuk bisa melanjutkan hidup gitu. Ibarat kata untuk narik nafas gitu kan. Iya, Ambil betul. oksigen. Walaupun seharusnya itu di rumah ya, tempat paling menyenangkan dan menenangkan bagi kita sebenarnya rumah. Betul. Kalau kata orang Arab, baiti jannati, rumahku harus jadinya surgaku. Tapi kan kadang jadi nari gitu, jadi nerakaku gitu kan. Betul sekali. Iya. Yang intinya adalah rumah kan tempat ngecas. Kalau di rumah aja kita mau nyolok nggak boleh. Kita mau nyolok bilangnya capek. Emang kita pernah, ya kan, dapat charger gitu kayak kita mau nyolok nih, aduh HP gue lobet nih. Aku Capek. lagi nggak mood. Ya kan maksudnya kayak nggak, aku lagi males. Maksudnya kan kayak nggak bisa gitu. Iya, Maksudnya ya tetap harus nyolok di rumah teh. Tapi harus disadari juga tipe chargernya juga harus yang fast charging. Oh, fast charging. Iya, karena ada beberapa yang tipikal colokan yang asal nyolok aja padahal nggak ngecas kan ada. Iya, maksudnya nggak ngasih kedamaian. Nggak ngasih kedamaian, nggak ngasih secara psikologis, nggak ngasih ketenangan, tidak memberikan sebuah talk after sex, Iya. gitu, tidak ada evaluasi. Ternyata di keluarga-keluarga yang selama ini mungkin tidak terlihat, ada keharmonisan di antara rumah tangganya yang setelah mereka melakukan hubungan intim atau seks, mereka evaluasi. Aku tadi gimana? Kamu tadi suka nggak aku pakai kostum ini? Kamu suka nggak aku ngasih servis kamu seperti ini? Menurut kamu pengennya kayak gimana sih gitu? Iya. Nah, obrolan yang seperti inilah yang tidak muncul di keluarga-keluarga poligami. Iya. Karena menurut saya kalau satu dan bisa servis all around cukup kok. Iya. Nah, gue mau bilang ini nih. Jadi kalau makanya ya, kalau di hampir semua agama dan kepercayaan itu edukasi seks pranikah itu selalu kuat biasanya. Iya. Misalnya di Islam tuh, kalau lo nyantri banyak tuh beberapa kitab dan pembelajaran tentang sex education, dari reproduksi, kemudian gaya-gaya bahkan ya. Wah, saya juga baru tahu itu. Nah, semua tuh kayak ada ya? Ada cara memperlakukan istri dan suami, hak istri dan suami berapa semuanya lah pokoknya. Di Katolik juga itu kuat banget tuh. Iya. Makanya dia kan sampai jadi satu sakramen, sakramen pernikahan. Terus gua sempat ngobrol juga di Sunda Wiwitan, bahkan tuh prosesnya 6 bulan. Orang kalau mau menikah. Iya. Jadi perjanjian pernikahannya, edukasi pernikahannya. Karena kan rata-rata perceraian di semua agama itu nyaris dilarang. Betul. Termasuk di Islam dibenci oleh Tuhan, walaupun nggak apa-apa sih. Tapi paling tidak kalau bisa ya dihindari dengan sebelum menikahnya itu dapat sex education yang tepat gitu. Nah, itu yang seharusnya kita dapat. Nah, tapi juga gue mau bilang gini. Lo tau nggak kata Nabi Muhammad tuh dalam salah satu hadis dari Imam Turmuti, kalau lo ngelihat cewek yang menarik bagi lo di luar, maka yang harus lo lakukan adalah lo segera pulang. Wah, terima kasih Bib. Iya. Terima kasih. Teman-teman saya ini yang biasa saya malam-malam keluar minum-minum segala macam. Kalau saya tiba-tiba pulang duluan, mereka sudah tidak kaget. Iya. Mumpung lagi banyak inspirasi nih di kepala nih kan, saya harus buru-buru pulang. Dan itu kenapa harus lu tuh takut sama lu dibilang culun, lu takut dibilang nggak asik sama teman-teman lu apa segala macam. Hey, gue udah hadir di pesta yang ini loh untuk nemenin lu loh gitu. Tapi kan kayak lu tahu sendiri kalau sange gue pulang gitu. Ya jadi kenapa saya akhirnya sama teman-teman saya tidak pernah menyentuh ranah rumah tangga mereka, mau mereka selingkuh, mau mereka punya banyak istri apa segala macam, saya nggak peduli karena mereka pun menghargai keputusan saya untuk setia gitu. Nah itu maksud gue itu. Jadi karena pada dasarnya kan rasanya ya itu aja ya. Keren banget. Emang udah nyoba berapa Bib? Iya gitu. Ya,
Gak bisa tahu sama aja gitu. Nggak apa-apa Bib. Maksud gue kan kayak cewek-cewek nih ngelihat ada yang perselingkuhan artis-artis gitu kan kayak semua cowok sama aja. Terus cowok mana yang harus bisa gue percaya gitu kan. Padahal kan semua cowok belum tentu udah dicoba sama dia kan. Gitu. Iya. Kayak menurut gue ya udah kayak gini deh. Tapi jujur emang semua rasa sama aja. Iya, bedanya zina dengan nikah itu ya hanya pada kesuciannya. Kalau nikah itu karena pakai perjanjian suci dengan Tuhan ya udah jadi halal. Betul. Tapi ya rasanya sama. Betul. Kayak kambing yang disembelih pakai bismillah dan gak pakai bismillah. Apa beda rasanya? Ya enggak. Yang beda keberkahannya doang. Betul. Nah, maksud gua gitu. Ujung-ujungnya lu akan kayak 1 detik setelah itu lu akan nyesal. Iya. Dan kenikmatannya tuh ketindih sama kepusingannya setelah itu. Iya, maksud gue tuh gue ini ya kayak gue pernah ngalamin Bib. Maksudnya dulu waktu gue zaman dulu pacaran gitu. Terus kayak ada cewek gitu. Kayak iya maksudnya selingkuh nyobain gitu. Maksudnya kenapa sih orang tuh sering banget selingkuh gitu. Gue sampai bilang sama pacar gue saat itu, gue bilang gue mau nyobain selingkuh boleh nggak? Gue pengen tahu, rasa bersalah. Iya, gue bilang dulu karena gue nggak pengen kayak tiba-tiba gue selingkuh gitu aja gitu. Terus kayak gue pengen tahu rasa bersalahnya nih, gitu. Gue udah diizinin selingkuh aja tuh kayak gue nggak deketin cewek aja udah kayak, aduh anjing gue ini diizinin nih gitu. Masa gue tega sih sama cewek sebaik ini gitu. Tapi akhirnya gue terabas semua rasa bersalah itu. Gue akhirnya sama ini cewek lah, tidur lah sama ini cewek. Terus kayak setelah udahannya terus kayak anjing, gue nyakitin satu perempuan, terus gue harus melakukan treatment berbeda ke cewek gue, pacar gue karena gue sudah melakukan salah. Tapi cewek gue mau segimanapun gue membuktikan gue sudah berubah, dia akan terus curiga gitu. Iya. Jadi kayak nanti guanya capek, guanya capek untuk membaik gitu karena buat ngasih dia yang maksudnya buat ngobatin rasa sakit dia. Tapi karena dia sudah tertutupi oleh rasa sakit hati dan kekecewaan, jadi dia tidak melihat perubahan kita. Jadinya kayak apa yang kita perjuangkan itu sia-sia. Terus jadinya gue yang jadi lebih temperamental. Iya, benar. Jadi kayak aku tuh udah berubah tahu, aku tuh terus dalam hati gue, ya salah gue juga sendiri gitu. Terus dari situ itu adalah terakhir kalinya gue nyoba buat selingkuh gitu. Dan konon perselingkuhan itu di hati enggak ada. Iya kan konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Jadi alam kita. Iya. Waduh. Enggak, katanya sih perselingkuhan itu seperti paku di hati cewek gitu. Ketika lu cabut, bekasnya itu gak akan pernah hilang. Kecuali lu udah nyiapin semen putih ya. Iya, nah kalau gua tuh bilangnya kalau misalnya kayak lu cuma ribut gara-gara ketidakcocokan antara kehidupan kalian sebelum menikah. Cuma ribut-ribut kecil antara matiin lampu atau matiin lampu atau nyalain lampu ketika lagi tidur. Kecilin AC atau dingin AC. Maksudnya kan kamu juga ngalamin kan. Itu tuh cuma jadi kayak kertas yang lu gumpel-gumpel. Oke. Cuma kertas yang lu gumpel-gumpel, lu tekuk aja. Memang kalau misalnya lu jembrengin, dia tidak akan sempurna lagi, tapi masih bisa lu setrika biar dia lurus lagi. Iya. Tapi kalau selingkuh itu kayak nyobek kertas. Udah gak bisa balik. Mau lu setrika gimana pun juga itu bagian itu gak bakal pernah balik gitu. Itu yang terjadi dengan teman-teman gue yang mungkin ya ngerasain diselingkuhin gitu, yang tiba-tiba gak denger satu lagu apa tuh bisa sampai nangis banget. Iya. Karena kelempar ingatannya ke sana. Iya gitu. Dan untuk gue yang ngerasain dulu pernah diselingkuhin gitu, gue ngerasa kayak gue tidak mau pasangan gue merasakan hal yang sama gitu. Dipecundangi, merasa jadi pecundang kan, kayak dibuang gitu. Kayak ngerasa kayak kita dibohongi gitu, kayak padahal yang udah gua kasih ke dia tuh maksimal gitu, tapi ternyata lu lebih milih orang lain yang mungkin effortnya tidak semaksimal gua gitu. Jadi ngerasa kayak sampah kan, kayak dicampakkan gitu, kayak mulai mikir kayak apa mungkin salah gue dari keluarga miskin gitu. Itu yang bahaya kan. Iya. Lu akan menyisakan bukan hanya beban fisik, bahwa lu tidur dengan cewek lain atau lu tidur dengan cowok lain, tapi beban mental. Jadi pasangan kita ini ngerasa nggak berguna. Apa yang salah dari gue dan lain sebagainya. Makanya gue tadi bilang ya, sex education tuh sebelum nikah di agama ditekankan. Karena gini, jangan sampai ketika lu ngelihat cewek lain tuh, kemudian terbayang imajinasinya. Tapi ketika lo pulang, kemudian
lo tidak mendapatkan itu di pasangan lo, sehingga lo membayangkan orang lain dalam Nah, hubungan lo dengan pasangan. betul. Nah itu kalau di Islam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebut zina mata. Lo tidur Tapi sama istri lo, bayangannya, tapi bayangan sensasinya semuanya lo lempar ke yang lain. iya ya. Makanya kan gue pernah bilang cari yang sesuai fetish itu. Jadi ingatan lu, bayangan lu tuh nggak jauh-jauh. Kenapa gue pilih Bunda sebagai istri? Karena dari referensi bokep Jepang yang saya tonton, mukanya paling mirip sama dia gitu. Jadi mau saya bayangin siapa juga yang ada, yang saya menurut saya itu fetish saya juga ada di situ, akan dengar dengan wajah Bunda gitu. Jadi ya udahlah ke Bunda aja. Iya, jadi bukan berarti saya menganggap remeh hal-hal yang dilakukan sama pasangan-pasangan, kayak misalkan kayak kalau punya cewek yang dulunya seksi apa segala macam dijilbabin dulu, ini dulu. Enggak, yang pertama kita harus bangun adalah rasa percaya dia soal hubungan. Iya. Membuat dia Trust-nya. percaya diri dulu. Iya. Membuat percaya kalau hubungan kita juga akan menuju ke hal yang lebih positif gitu. Iya. Terus kayak ya juga ya, iya yang harus dibenahin pertama tuh adalah kepercayaan dirimu gitu. Untuk tidak tampil begini, untuk memudahkan jalan pintas untuk terlihat kalau keluarga kita baik-baik saja Iya, gitu. iya. Jadi kayak yang harus dipahami adalah ketika lu posting sesuatu hal tentang kita, itu genuine. Karena kamu ingin posting itu menyatakan perasaan kamu lewat tulisan dan lewat gambar. Bukan pencitraan. Bukan pencitraan. Itu adalah pencitraan paling kecil yang mungkin ada dalam sebuah hubungan, dan gue gak mau itu ada di keluarga kita. Oke. Akan ku selami neraka untuk menemukan kebahagiaan. Bukan aku ingin mencapai surga untuk bahagia. Itu mah sudah seharusnya. Iya. Tapi untuk mencari kebahagiaan setelah neraka, itu pasti tidak semua orang berkumpul di situ. Tapi gua yakin itu adalah kebahagiaan yang paling asik, karena gua bertemu dengan orang-orang yang sudah menyelami neraka. Gitu. Ya terserah kalau lu mau dari awal ingin Balik lagi kayak yang lo tadi bilang kan, Iya. bahwa kalau lo baik karena circle lo baik ya masih oke. Iya. Tapi lebih dahsyat tuh lo baik tapi lo di circle yang tidak baik gitu. Berarti Iya. lo tuh punya kedaulatan dengan Iya. kebaikannya. Iya. Dan di sisi lainnya adalah gue juga tidak pernah tahu kalau diri gue bakal jadi jembatan di mana-mana. Gue juga gak bakal tahu, Bib, karena ketika mereka sedang, maksudnya ini bocah-bocah keren nih yang selalu bangga dengan ceweknya, wah abis sama si ini gitu segala macam. Mereka human gitu, mereka manusia, apalagi mereka laki-laki itu lemah sekali soal perasaan gitu. Dan memang salah satu kekhawatiran orang-orang seperti gua ya, itu adalah nakalnya telat, Uts. Iya. Karena kan gue dulu harus diakui dipaksa untuk tidak nakal ya. Gue di pesantren, kemudian ya pokoknya dengan segala penjagaan. Gue gak nakal ya sedikit banyak karena dijaga untuk tidak nakal dan tidak ketemu dengan circle yang nakal. Nah, khawatirnya tuh nafasnya gak panjang. Ketika udah nikah justru mulai tuh. Iya, itu banyak kejadian juga. Ya, itu yang akhirnya gue pikir bahwa lu kayaknya harus belajar dari kecil untuk menjadi baik itu karena diri lu, bukan karena orang lain. Iya, gitu. itulah prinsip gitu. Maksudnya kayak mau gimana pun orang maksa lu atau lu jadi apa ya? Jadi orang punya stigma tersendiri kalau lu melakukan hal yang sama, cuma lu belum ketahuan aja gitu. Iya. Gua rela, gua dibilang begitu, gua rela. Karena mereka temen gua. Karena mereka adalah orang-orang yang dulu waktu gua susah mereka ada gitu. Dan mungkin kesusahan yang mereka hadapi tidak sama seperti kesusahan gue zaman dahulu soal finansial gitu. Tapi bagaimana pergulatan ego dan batin ini yang mungkin gue harus hadir di situ gitu. Jadi ya gue telan aja kayak lu dengan gaul sama Coki aja ada banyak orang yang menyudutkan lu juga. Tapi ya bodo amat, dia temen gue, mau gimana pun juga yang tahu dia adalah gue gitu. Jadi itu yang kadang-kadang orang nggak mau ngambil resiko gitu, kayak ya udahlah gue mau gaulin sama yang setia juga gitu. Sedangkan kalau sesuatu hal sudah jadi komunitas, pasti ada agendanya. Ada sesuatu di belakangnya. Iya, kayak misalkan kayak komunitas Agia gitu, pasti mereka ada San Mori bareng kan. Itu agenda kan, gitu. Maksudnya kayak kenapa sih kalau ngumpul-ngumpul teh harus sama yang sama terus gitu? Kita kan juga bisa gaul sama Avanza gitu. Iya. Dan gak apa-apa juga sama-sama Toyota. Iya. Sama-sama
ada stiker family bahagianya juga Iya, ya. sama-sama dipakai Grab juga, maksudnya. Iya, sama-sama miskin juga. Iya kan? Pada batas tertentu kan. Iya, maksud gua kayak kenapa sih? Ini orang-orang setia mah nggak harus berkomunitas, karena orang-orang setia, orang-orang baik memang harusnya berada ditaruh di berbagai macam lini. Iya. Karena jumlah mereka sedikit. Iya. Bagaimana dulu kaum Quraisy melawan Nabi kan jumlah Nabi sedikit. lebih sedikit. Nah, itu kan sudah menjadi pertanda kalau orang baik bakal lebih sedikit dibanding orang jahat. Iya. Dan kenapa Anda bangga menjadi mayoritas? Al-Quran tuh sering nyindir orang-orang yang banyak aksarahum la yaqilun, aksarahum la ya'lamun. Sebagian besar kalian tidak berpikir, sebagian besar kalian tidak berpengetahuan. Karena biasanya ya, kadang orang pinter ya, tapi ketika dia bergerombol itu jadi serigala. Dia ngerasa gue gak perlu beretika lagi, gue gak perlu pinter lagi karena gue udah sudah bergerombol. Iya. Tapi kalau sendiri enggak gitu jadi ya makanya penakut gitu. Kayak sekarang gue ketemu sama teman-teman yang setia juga gitu, kayak ada Lesmana gitu, kayak Jason Ranti gitu, yang gue tuh tidak pernah menyangka di rockstar ini tuh ternyata emang sayang banget sama istrinya gitu. Terus dari 1 banding berapa gitu gue ketemu rockstar yang memperlakukan istrinya sama seperti apa yang gue lakukan buat istri gue gitu. Jadi kayak memang ada jumlahnya tapi kita nggak bikin komunitas. Dan itu menurut lo apa yang bikin mereka gitu? Iya, karena kita yakin kalau setiap orang setia itu mereka punya prinsip mereka sendiri, mereka punya pakemnya sendiri gitu, dan itu tidak bisa dijembrengin dengan seminar gitu. Iya. Itu tidak bisa dijembrengin dengan semua orang setia itu bakal punya ini. Iya. Gue setuju Gitu tuh. kayak ya gimana ya? Jadi kita sama-sama menghargai kalau kita sama-sama setia apapun caranya. Benar. Gua sepakat bahwa kesetiaan itu ada di dalam diri kita, bukan di luar diri kita gitu. Iya, betul sekali, Bib. Iya Thank kan? you. Bukan Iya. soal ada CCTV, bukan soal lo dikontrol jam segini kok masih di luar, sama siapa aja, di mana, kapan pulang dan lain sebagainya. Itu soal tadi yang lo bilang trust itu. Lo saling yakin gitu. Tapi katanya Usni ya, gua kemarin baca artikel. Kenapa selingkuhan itu seringkali tidak lebih dari pasangan kita, tidak lebih cantik, downgrade, tidak lebih, downgrade tidak lebih dari kaya pasangan, iya. Katanya karena awalnya biasanya iseng-iseng. Iya. Lu setuju nggak? Gue setuju. Karena nggak tahu kenapa, nih kan di tongkrongan cowok tuh selalu ada istilah kayak kenapa lu nyekil gini-gini, cuma karena pengen ngetes gue masih bisa kayak dulu atau enggak. Oh iya. Gitu. Maksudnya kayak gue taring gue masih ada nggak sih masih buat ada deketin nggak, cewek gitu. Menurut gue kayak nih bapak-bapak gak pede nih. iya, maksud gue kayak lu tidak mencari cara buat cara membahagiakan istri lu di dalam rumah tangga lu, tapi lu bisa usaha maksimal buat orang lain di luar rumah tangga lu gitu. Iya. Lu mau effort banget buat orang yang ada di luar rumah tangga lu. Antara dua masalahnya, emang elunya emang bandel atau emang istri lu yang nyebelin. Kalau yang kedua lo masih tolerir tuh. Tolerir karena Kalau gue bilang kayak ya udah emang istrinya nggak asik gitu. Maksudnya diajak eksplor nggak mau. Mau dicerain juga nggak bisa. Dicerain juga nggak bisa karena banyak alasannya apa segala macam. Tapi di sisi lain kayak ya udah, maksudnya kayak kalau lu masih mau mencoba taring lu apakah masih ada atau enggak ya silahkan. Cuman memang itu yang menjadi tantangan, challenge gitu. Menurut gua challenge itu bisa gua dapat dengan main Mobile Legend. Jadi kayak gua tidak harus menantang diri gua untuk kayak apakah gua punya skill gua untuk ngedeketin cewek sama kayak dulu gitu. Iya. Udah nggak ke situ. Tapi lo alihin ke Mobile Legend. Legend. Apakah saya bisa menjadi cow nomor 1 Ciputat gitu? Apakah saya bisa menjadi Leomord nomor 2 Tangerang Selatan? Dan itu sudah terjadi dan ternyata men-challenge diri gue yang ke situ. Gue ngerasa kayak itu aman buat rumah tangga gue. Tapi di sisi lain untuk bapak-bapak di umur segini yang jauh dari awarding entertainment, gue dapat award yang gue cuma sendiri, gue sendiri yang bisa mengapresiasi itu gitu. Sedangkan bapak-bapak itu kan pengennya kayak punya kebanggaan lah terhadap diri sendiri gitu ya kan. Nah, cara orang laki-laki gitu untuk mendapatkan kebanggaan diri dia sendiri itu banyak bentuknya. Banyak cara. Dan salah satunya mungkin dengan Mobile Legend tadi. Mobile Legend atau dengan selingkuh. Oh ya, kalau yang versi ilegalnya lah. Iya gitu. Jadi ya menurut
Saya mah ya. Iya, gue setuju. Maksudnya ya banyak lah cara lo untuk nge-challenge diri lo, mengapresiasi diri lo. Salah satunya juga ya ke istri lo. Kalau lo mau ngetes taring, justru ke istri lo. Iya. Karena kalau taring lo dicoba ke orang lain, itu kan untuk pertama kalinya merasakan taring lo, Gampang, sehingga gampang. gampang. Tapi kalau istri lo nih udah kebal nih sama taring itu, sehingga kalau lo bisa lebih Gila. Itu bahasanya tuh kayak, apakah lu bisa membuat pasangan lu jatuh cinta lagi sama lu? Iya. Itu kan tuh, justru tantangannya. itu lebih sulit. Itu lebih sulit dan itu lebih menantang jauh dibanding kita mencari orang baru. Sedangkan kayak kalau sama istri kita tuh, ketika kita bisa membuat dia jatuh cinta lagi dalam sebuah pernikahan, itu impactnya gede banget, Bib. Iya. Sumpah, gue udah ngerasain, gue udah nikah 6 tahun. Gue senior ya, Bib, sorry. Iya, senior. Gua 3 tahun. Ya, gue udah 6 tahun. Dengan satu charger yang sama ya, Bib ya. Saya tidak beli charger lagi, saya cuma pakai charger itu. Aja. Saya cuma kasih aksesoris kayak ganti kabel gitu, kayak atau enggak dililit apa yang tali cord itu yang warna-warni, atau enggak saya kasih stiker chargernya gitu. Saya sudah 6 tahun dan ternyata ketika istri kita merasakan effort kita yang apa ya, kan istri kan semakin lama semakin insecure kan, karena dia semakin tua, semakin tidak menarik apa segala macam. Tapi sampai di tahap dia merasa kita memperlakukan dia sama seperti kita waktu ngedeketin dia saat pacaran, itu impactnya gede banget, Pip. Gue juga nggak nyangka karena gue belum pernah punya hubungan sebelumnya kan, rumah tangga sebelumnya. Jadi kayak setelah gue mampu untuk kayak apa ya, tidak keren di tongkrongan tapi keren di mata istri, itu kayak wow. Ini worth it sih gitu. Worth it. Ini worth it sih. Bukan orang yang ketemu gue yang, "Bang, lu lucu banget. Bang, thank you ya atas obrolan lu kemarin, itu udah gue dapat insight baru." Bukan. Itu orang baru. Mereka tidak ngelihat lu tiap hari, mereka nggak ngobrol sama lu tiap hari. Bener. Tapi kalau istri lu yang ngomong gitu, dan tiba-tiba besoknya kayak dia mencoba untuk kayak nonton anime gitu. Terus kayak, ya, yang itu tuh ceritanya seru deh, soalnya gini. Terus gue bilang kayak, "Kenapa kamu tiba-tiba nyoba gini?" "Enggak, aku pengen coba menyukai apa yang kamu suka." Anjing, 6 tahun lu baru mau. Cuman kayak gue amaze-nya adalah, gila ya, menurut orang itu ada puber kedua, puber ketiga, dan itu selalu negatif konotasinya. Selalu puber pertama itu lu misalkan gitu kayak punya simpenan lagi, atau selingkuh, atau lu pengen gaya lagi, kayak lu lagi masih bujang apa segala macam. Ternyata puber kedua tuh bisa jadi seperti ini gitu. Jadi orang itu berubah cuman positif gitu. Iya. Itu pun terjadi sama gue. Gue sekarang kayak, "Ayah, kok kamu jarang nongkrong lagi di luar ya?" Gue bilang, "Ngapain? Gue selama 4 tahun gue nikah sama lu, gue selalu di luar. Gue ngerasa gue punya salah karena lu selalu mengizinkan gue. Boleh nggak gue bales kebaikan lu karena sudah mengizinkan gue banyak keluar, gue di rumah aja." Iya. Gitu. Jadi kayak, tunggu dulu, kok rumah tangga gue jadi begini sih? Gue jadi menyenangkan sih. Katanya di umur 6 tahun bakalan kayak tai gitu. Maksudnya kayak, tapi ternyata enggak gitu. Iya, bahkan menurut gue puber tuh ya kayaknya setiap saat tuh akan selalu hadir lagi. Itu mah alasan orang Orba. Iya. Itu mah dalilnya orang Orba karena zaman dulu itu tidak ada sosmed. Bener. Nah, gue baru mau ke sana nih. Iya. Bahwa aneh kalau lu gak pernah memperbaharui cinta lu dan hubungan lu dengan pasangan lu yang sah, kalau dunia ini terus berubah. Bahkan TikTok sekali scroll itu mengubah diri lu gitu. Wah, cewek yang begini, cewek yang begitu. Jadi kalau lu gak bikin perubahan pada pasangan lu, makanya orang-orang zaman dulu, tuh. makanya orang-orang zaman dulu itu sering banget, Bib, kita menemukan berapa kali gue menemukan kayak ketika bapaknya meninggal, tiba-tiba ada istrinya yang dari kota lain datang gitu, kayak itu kayak ibunya tuh yang, "Ya ampun, ini suamiku yang kita dari nol bareng, dari ini bareng segala macam, dia meninggal lah." Terus tiba-tiba datang kayak, si anjing ternyata nggak setia gitu kayak. Jadi bingung mau nangisin dia karena menjadi laki-laki yang setia, tapi saat itu dibantah juga karena ada keluarga lain dari daerah lain datang dan anaknya sudah dewasa. Dan saya juga mulai dari nol nih. Iya, itu dia maksud gue tuh kayak om bensin. Dari nol jadi isi kan, maksudnya kan. Jadi ngisi anak yang lain gitu. Jadi kayak
Dulu itu mungkin lu punya alasan puber kedua karena lu mungkin menikahi istri lu karena lu satu daerah sama dia. Iya. Lu tidak tahu kalau cewek-cewek kayak Anya Geraldine itu ada. Ada. Lu tidak tahu kalau cewek-cewek Luar negeri bahkan. luar negeri itu Uzbek. yang bentuk-bentukannya kayak taruhlah yang agak-agak bule lah gitu kayak Iya. Pevita Pierce gitu, Iya. kayak Ariel Tatum, ternyata ada di Jakarta dan bukan artis tapi mukanya mirip gitu. Iya. Karena dulu tidak ada Instagram, tidak ada Twitter. Jadi orang-orang yang sudah keburu nikah ini tidak tahu kalau ada fantasi lain di luar sana. Dan kalau dia bukan artis, tapi Iya. bahkan mau sama lu. Mm-mm. Kalau tahu gue pilih lu dulu. Iya kan? Tapi karena dulu tidak ada sosmed, Iya. jadinya jadi istri kedua. Jadi istri ketiga. Kalau menurut gue di zaman sekarang, lu punya istri kedua, istri ketiga, enggak, kasihan istri lu. Berarti dari awal lu nggak jujur soal referensi perempuan yang lu pengen gitu. Nah makanya gue tuh kalau di Islam, lu nikah itu juga dibenarkan atas dasar referensi-referensi lu. Makanya kata Oh Nabi, iya? iya Wah, kata berarti Nabi. saya sudah menjalankan itu ya, Iya. diam-diam ya. Wah. Karena kan cuman cari yang baik agamanya. Padahal kata Nabi enggak. Jamaluha. Pertimbangin juga Iya. fisiknya. Ya. Cari yang lu suka secara fisik, Iya. entah badannya, mukanya, dan Nih, dengerin suaranya nih. dan lain ini ada sebagainya. dalilnya nih. Mantap kok. Soalnya kalau gue ngomong banyak dibantah ya. Iya. Terus yang kedua maluha, bahkan duitnya, Oke. ekonominya. Betul. Kalau lu miskin, ya jangan cari yang miskin juga misalnya. iya, iya. Kalau enggak susah hidup lu Iya, gitu. betul. Terus yang Betul. ketiga tuh nasabuha, keturunannya gitu. Termasuk juga keturunan ini genetik. Misalnya ya, sorry to say, kalau lu punya penyakit asma, hindari cari pasangan yang asma juga. Iya. Anak lu bisa gak nafas ntar. Betul. Kalau misalnya keluarga lu punya penyakit turunan diabetes. Iya, diabetes. Jangan yang Hindari. diabetes Iya. lagi. Gila. Maksudnya di Islam tuh gitu, referensinya tuh harus istri itu benar-benar pilihan, bukan kecelakaan. Suami juga Iya, benar-benar iya. pilihan, bukan kecelakaan. Iya, bukan karena paksaan Iya. ya, karena ada beberapa kriteria yang sebenarnya di agama juga ada nih soal Ada. kriteria. Termasuk gitu. itu cewek dalam memilih cowok. Makanya ketika Sayyidina Ali minta Sayyidah Fatimah, itu Nabi nanya ke Sayyidah Fatimah, "Lu mau nggak?" Bukan, "Oh ya udah, Ali nih orang baik, udah pasti jadikan." Enggak, ditanya juga, karena dua orang baik belum tentu cocok kok. Ih, thank you. Makanya kan, iya kan? Bagus banget. Iya, Makanya iya, gue iya, nggak iya. pernah nganggep perceraian itu pasti salah satunya salah atau salah Iya, satunya iya, buruk. iya. Enggak, kadang Iya. dua orang baik itu nggak cocok. Benar. Sama iya. kayak air baik, minyak baik, tapi Iya. nggak bisa digabungin tuh. Benar. Jadi ya akhirnya, makanya menurut gue tuh penting tuh, lu nikah tuh bukan sekedarnya Setuju banget, gitu. Bib. Iya. Pakai referensi biar rapi tuh pernikahan, biar lu gak nanti ya kalau tahu ada yang begini gua ambil begini. Iya, tuh. itu kan jadi kayak secara tidak langsung kita jadi merendahkan istri kita kan kalau Iya. kalau kita ngomong gitu kan. Jadi Iya. kayak apa ya? Kalau saya sih kuncinya adalah kalau buat gua ya, maksudnya si cowok sama cewek ini harus tahu selera mereka ketika mereka punya uang gitu. Benar. Jadi kadang-kadang nih karena kita tidak pernah merasakan punya uang, jadi referensi kita ya dialah, dia udah setia gitu. Tapi pas kita punya uang, ternyata dia bukan selera gua Iya. mampu kok sama selera gua yang ini, makanya jadi jajan. Iya. Sedangkan ceweknya kalau ditinggalin, oh kamu gitu ya, kamu ninggalin aku yang sudah nemenin kamu dari nol gitu. Iya. Tapi menurut gua orang-orang yang mampu memutuskan pacarnya udah lama pacaran, pas lagi merintis apa segala macem, terus ditinggalin, itu lebih gentle, lebih baik dibanding Iya. lu nikah tapi suami lu pura-pura. Pura-pura terus. Ntar dia ngancam ini, ngancam itu, Iya. segala macam. Ya udahlah gue nikahin aja. Ada loh yang Iya, seperti itu. Yang pernikahannya hanya bertahan karena spekulasi aja. Nggak enakan. Misalnya, iya, atau spekulasi kayak gini. Mungkin nanti kalau udah punya anak dia akan berubah. Tidak. Mungkin kalau punya anak laki-laki dia akan berubah. Tidak. Mungkin nanti kalau udah jadi mertua akan berubah. Dan akhirnya sampai mati gak berubah. Nggak Zul. berubah. Jadinya Terus dia mikir, jangan-jangan nanti kalau di akhirat dia berubah. emang berubah. Jadi nggak saling kenal kan? Iya kan? Dan makanya kayak gue dari awal tuh kayak gue ngelihat diri gue sendiri dulu. Gue nih orangnya kerja sibuk. Makanya gue cari istri yang ibu rumah tangga tulen. Iya. Untuk Tapi nge-backup rumah gue. Secara fisik pun yang Iya. sesuai dengan ya pas lu ada kriteria yang
kan Arab Fisik. banyak nih. Iya. Iya kan? Maksudnya muka-mukanya kayak Nabila Syakib kayaknya di kampung Arab mah banyak Iya, gitu. banyak. Tapi kenapa lu milih dia kan? Iya, pasti karena kan. di samping Keunikan tersendiri. iya, gue tahu. Makanya gue bilang kayak Habib Jafar nih keren loh. Maksudnya dia cuma kalau pengen nyari istri solehah itu mudah. Tapi yang dia cari juga yang cakep. Itu tuh yang thank you beb gitu. Gua kayak, ini maksudnya kayak mau gimana pun juga gitu. Kan ketika di rumah kan mau cewek berjilbab segimanapun juga kan akan dicopot jilbabnya Iya. gitu. Dan pasti Anda ya bertemu dia berjilbab, Anda juga punya asumsi dong kalau Iya. tanpa jilbab wow Akan seperti gitu ini. kan. Kalau di Iya. rumah akan wow nih. Iya kan. Bahkan kalau nasihat orang tua dulu, Hah? carilah istri yang ketika di luar dia sangat menjaga kehormatannya. Iya. Tapi kalau di rumah Iya. dia tingkahnya tuh nakal. Itu nasihat orang-orang tua dulu tuh. Jadi cari istri yang di luar dia. Iya, betul. Iya, Kalau karena solehahnya istri di dalam rumah itu ketika dia memberikan pelayanan yang baik kepada suaminya. Bener. Begitu juga sebaliknya. jangan cuma nuduh-nuduh cewek lain pelakor, padahal lu nggak ngasih servis ke suami lu. Ya wajar dong dia nyari yang bisa lebih nyervis dia. Iya. Ibaratnya kayak lu pakai kostum ini kayak ini nih kebanyakan nih ini mindset ya. Ini mindset yang tertanam dari cewek-cewek yang ngerasa kalau akidahnya itu lebih penting dibanding servisnya gitu. Itu banyak loh. Iya. Jadi kayak yang penting aku sudah menjaga kehormatanku, aku sudah tampil seperti ini, aku jadi membanggakan suamiku, dan itu sudah cukup di situ. Karena dia sering ngehina cewek-cewek yang terlihat murahan, jadi dia tidak mau melakukan hal-hal yang murahan untuk suaminya. Iya. Padahal cowoknya mah suaminya nyari yang murah di rumah gitu. Maksudnya kayak Dan padahal di agama parfum, kosmetik itu yang paling penting untuk digunakan saat di rumah kepada suami. Bahkan sebagian tuh melarang pakai parfum di luar. Iya. Tapi kalau di rumah wajib tuh pakai parfum agar suaminya jadi tertarik. gue tuh sampai punya triknya. Tapi kan sekarang sering kebalik, Gus. Iya. Us kan kalau di rumah dia pakai daster, iya. dasternya udah robek-robek, nggak Iya. dandan. Pas keluar justru Waktu itu cakep. saya pernah negornya kayak gitu tuh, Beb. Jadi negornya kayak gini nih. Jadi saya waktu itu pulang kerja, ya kan. Kebetulan Sabtu atau Minggu waktu itu masih ngekos kita berdua. Iya. Udah nikah cuman masih ngekos. Terus saya bilang sama dia, Bun ganti baju ya, yang cakep, kita mau ke kondangan gitu. Ya kan, gue ganti baju pakai jas, pakai kemeja, pakai celana bahan segala macam, udah siap tuh. Udah tuh dia udah beres dandan. Pas kita mau, yuk berangkat, kata dia bilang kita, yuk gitu. Gue tutup pintu, gue kunci. Gue tutup pintu, gue kunci. Terus dia bilang, lah bukan kita mau berangkat. Kamu tahu nggak? Gara-gara kita sudah suami istri, kamu jadi jarang dandan kalau kita lagi pengen waswew gitu. Terus kayak, terus dia bilang kayak, ya kamu kenapa nggak bilang, nggak urus kayak gini tahu? Dia bilang gitu kayak, ya ini mah teguran halus aja gitu. Tapi maksudnya kan kita sama-sama rapih nih gitu. Udah kita buka kulkas ngambil minuman, kita jadi berdua tuh kayak minum tapi dandan rapi gitu. dandan Tapi di rapi. kosan di kamar gitu. Terus kayak kita minum-minum berdua gitu. Terus kayak, ayah kalau mau bunda dandan bilang aja, jangan kayak gini atuh gitu. Ya nggak apa-apa kan tadi iseng gitu. Sekalian mau ngomongin ini gitu. Ya udah akhirnya kayak sekarang tanpa saya bilang gitu, maksudnya selalu Jadi. pakai lipstick tipis-tipis di rumah, menarik gitu. Nggak cuma pas pengen kita eksekusi ya. Iya. Tapi pas setiap hari. Setiap hari. Jadi kayak godaan itu ada di mana-mana gitu. Jadi kayak ketika pulang kita sedang dibayar tidak ingin, lunas. ya kan? Tidak capek banget nih. Hari pengen langsung tidak deh gitu. Tidak jadi tidur nih gitu. Makanya tuh ada teman gua yang tiap kondangan cewek, kalau di Arab tuh kan cowok dan cewek kalau nikahan beda kondangannya. Ya. Setiap selesai kondangan cewek dia selalu semangat pulang karena mau menikmati sisa-sisa make up ceweknya. Iya, itu Kesian dia. banget kan. Sampai ada teman-teman gue juga yang Dia kayak dikasih sisa. abis dari kondangan, biasanya kondangannya di hotel nih. Iya. Dia pasti abis itu nyewa kamar hotel di situ. Iya. Gitu, kapan lagi gue ngewe sama bini gue dalam kondisi cakep gitu. Iya, Maksud kesian gua, kan. Ya kasihan, cuman di sisi lain kayaknya lo harus ngomong juga. Iya. Jangan cuma sekedar kayak sisaan. Jadinya kan dianya juga nggak bakal Iya. ngeh kan. Jadi pas itu kayak ngomongin aja Iya. kayak Makanya
Gua respect tuh sama temen gue ya, yang dia tuh pernah dulu beli horden tuh. Terus yang bagusnya itu kan horden tuh belakang biasa, depannya bagus. Nah dia balik, yang bagusnya ditaruh di dalam. Terus gua tanya, horden lu kebalik? Enggak, bener. Horden tuh yang bener ya begini. Yang mau menikmatin tuh kita. Ngapain kita ngasih ini kenikmatan ke orang lain? Betul. Dia balik tuh sisi bagusnya ke dalam. Kan maksudnya ternyata rumah tangga kalau diulik pun menyenangkan gitu. Maksudnya kayak sedangkan kalau kita memulai sama seseorang lagi, itu kita mulai dari nol. Mulai dari nol banget. Dan kita tidak pernah tahu dia backstory-nya seperti apa. Nah itu. Ya kan? Nggak jelas, Mas. Nggak jelas. Dan kenapa? Jadi kayak kalau buat saya, kalau cuma sekedar sayang itu gampang kegerus. Karena lama-lama tuh sayang itu bisa hilang karena marahan, karena ini, karena itu gitu. Tapi kalau logika kita yang bermain, itu akan menjadi lebih kuat perasaannya. Misalkan kayak ada cewek cakep nih gitu, gede gitu. Terus saya melihat bunda dengan pakai baju yang sama, ternyata cakepan bunda. Ya ngapain gue selingkuh gitu. Masa saya selingkuh downgrade gitu. Orang ada yang the best di rumah kok gitu kan. Atau mungkin kayak kalau misalkan saya cerai dengan istri saya yang ini, saya akan terus mencari perempuan yang sama seperti bunda. Nah itu gue baru mau bilang gitu. Kita nih selingkuh, tapi kalau nanti cerai, kita akan kebayang-bayang sama mantan kita. Iya, dan itu menjadi tidak adil untuk pasangan kita berikutnya. Iya. Karena mau tidak mau ya kita bercerai pun kan ada yang benci banget gitu. Ada yang mungkin karena masih sayang dan segala macam, jadi itu efek ya. Efek familiarity di rumah, pengennya ya yang bentuknya sama seperti itu gitu. Taruhlah saya cerai sama bunda, saya akan mencari yang tipis-tipis mirip, fisiknya mirip seperti itu. Dan saya tahu cewek-cewek yang bentuknya seperti itu rata-rata bermasalah, dan saya tidak punya stamina untuk ngadepin semua itu gitu. Jadi gimana caranya? Kalau harus tempur demi rumah tangga, harus kita berargumen apa nangis-nangis, mendingan di situ gitu. Karena gue nggak bakal bisa ngelakuin hal yang sama ke perempuan lain gitu. Jadi selingkuh pas udah putus sama yang sebelumnya, rindu kepada rasa yang dulu pernah ada. Karena akhirnya itu kan menunjukkan bahwa problemnya berarti bukan di luar, di dalam diri lu berarti. Emang lu nya yang aneh gitu. Gitu Bib. Jadi kayak wah, kalau maksudnya saya bersyukur selama 6 tahun ini saya dikaruniai banyak sekali antibiotik gitu. Antibiotik biar ya kan selingkuh itu penyakit hati kan. Maksudnya bandel itu kan penyakit hati gitu. Terserahlah orang mau bilang ini itu segala macam. Dan gue tuh sukanya dari istri gue adalah Ayah tuh udah punya istri yang percaya sama ayah, tahu kalau omongan orang soal gini ayah nggak usah takut katanya gitu. Karena orang-orang kayak kita mah paling gampang, orang kita nggak salah apa-apa aja orang bisa bikin sesuatu soal kita gitu. Makanya kayak aku udah percaya sama kamu udah percaya sama aku, ya udah gitu. Kelar udah. Trust itu nomor 1 lah gitu. Sama tadi komunikasi tuh ya. Komunikasi. Apa yang lu pengen ngomongin gitu. Kadang kita nggak ngomongin. Makasih ya. Gue kalau lanjut nih sebenarnya bisa panjang sekali karena referensi kita, pertemanan kita ternyata ya itu kayak lu aja Bib, kan maksudnya lingkungan lu juga ya ada lah ya maksudnya gitu. Iya kan, kaum Anda ini kan iya kan ada agak lumayan kayak jalanan puncak kan, agak belok-belok. Iya. Dan prinsipnya bahwa semewah-mewahnya rumah pasti ada WC-nya. Sekeren-kerennya tongkrongan lu pasti ada tuh teman-teman yang kelakuannya, omongannya kayak tai di WC. Jadi pasti udah. Dan itu kadang tai kan juga bisa jadi pelajaran buat kita. Betul. Thank you. Ya, sama-sama Bi. Buat para noise juga thank you udah dengerin. Kalian bisa subscribe podcastnya Berbeda Tapi Bersama biar selalu dapat update podcast-podcast terbaru kita hanya di Noise, dan Instagram kita di @berbeda-tapi-bersama. Kalian bisa follow untuk dapat info-infonya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.